salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan sering kali luput dalam perhatian masyarakat umum, yaitu mengenai isu kebijakan publik terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, semua bentuk kebijakan publik termasuk undang-undang yang dibuat oleh DPR, Presiden, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi menjadi krusial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Tabita, kelas 2 IHMC NPM 24511126. Nah, di sini saya akan membahas isu kebijakan publik soal nomor 1. Saya terlebih dahulu membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang sering disebut MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai penjaga konstitusi atau guardian of the constitution. Pembentuk Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk memperkuat prinsip negara hukum yang bersistem demokrasi konstitusional. Sebagai lembaga yudikatif yang bersifat independen, MK bertugas untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ketentuan ini kemudian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Melalui dasar hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi diberi legitimasi konstitusional untuk menjalankan fungsi pengujian undang-undang atau yang dikenal dengan istilah judicial review. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi melakukan dua bentuk utama pengujian terhadap undang-undang, yakni pengujian formil dan pengujian material. Pertama, pengujian formil adalah proses penilaian terhadap aspek prosedural dari pembentukan suatu undang-undang. Dalam pengujian ini, Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah dilakukan secara sah menurut hukum dan sesuai prinsip konstitusionalitas prosedural. Ini mencakup evaluasi terhadap apakah undang-undang tersebut dibentuk melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan seperti keterlibatan partisipasi publik, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam proses pembentukan regulasi. Jika prosedur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka suatu undang-undang yang dapat dinyatakan cacat formil, yang artinya inkonstitusional dari segi proses pembentukannya meskipun isinya belum tentu bermasalah. Nah, yang kedua itu ada pengujian material, merupakan evaluasi terhadap substansi atau isi undang-undang. Nah, dalam konteks ini, MK akan menguji apakah ketentuan atau pasal-pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan kepastian hukum. Pengujian material berfungsi untuk mencegah munculnya ketentuan hukum yang bersifat diskriminatif, bertentangan dengan HAM, atau menyimpang dari semangat konstitusi. Nah, jika suatu pasal dalam undang-undang terbukti bertentangan dengan prinsip konstitusional, MK dapat menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kedua jenis pengujian ini, baik formil maupun material, merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas dan legitimasi hukum di Indonesia. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang berlaku tidak hanya memenuhi
syarat legalitas, tetapi juga selaras dengan etika konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi substansial. Signifikansi MK dalam kebijakan publik. Bicara soal peran MK dalam kebijakan publik ini sebenarnya sangat krusial untuk kita pahami. Semisal ada DPR atau pemerintah bikin undang-undang tanpa melibatkan masyarakat atau malah melanggar hak-hak dasar kita. Nah, disinilah MK berperan sebagai rem darurat dalam sistem ketatanegaraan kita. MK punya 3 peran utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah MK itu guardian of constitutional atau penjaga konstitusi. Jadi setiap undang-undang yang dibuat harus sejalan dengan Undang-Undang 1945. Semisal ada yang melenceng atau yang melanggar, ya MK yang akan menegakkannya. Ini penting sekali karena konstitusi kan adalah hukum tertinggi di negara kita. Yang kedua, MK berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Seperti yang kita tahu, sistem trias politika, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. MK lah yang mengawasi supaya legislatif dan eksekutif tidak sewenang-wenang. Konsep check and balance ini yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Nah, yang ketiga, MK adalah saluran aspirasi rakyat. Ini yang paling menarik karena setiap warga negara, bahkan mahasiswa seperti kita ini, bisa mengajukan judicial review ke MK kalau kita merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang. Jadi siapapun bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Syaratnya sederhana, harus bisa membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan secara spesifik oleh berlakunya undang-undang tersebut. Proses persidangannya pun terbuka untuk umum. Jadi kita bisa datang langsung ke MK dan menyaksikan jalannya persidangan. Nah, yang paling menarik lagi adalah MK bukan cuma bisa membatalkan undang-undang, tetapi juga bisa memberikan penafsiran atau interpretasi konstitusional. Jadi putusan MK ini nantinya bisa menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan ke depannya. Nah, dan yang berikutnya adalah studi kasus putusan MK. Sekarang saya akan memberi 2 contoh, yaitu putusan MK yang sangat berdampak luar biasa. Contoh kasusnya adalah kasus Undang-Undang Cipta Kerja, putusan nomor 91 per UU tahun 18 tahun 2020. Ini kasus yang heboh banget di tahun 2020 sampai 2021. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan metode omnibus law, yang artinya menggabungkan banyak undang-undang jadi satu paket besar. Masalahnya, proses pembuatannya dinilai cacat formil. Kenapa cacat formil? Karena nggak ada partisipasi publik yang memadai. Nggak ada naskah akademik yang lengkap dan prosesnya terburu-buru. Padahal undang-undang yang dampaknya besar ini harusnya melibatkan masyarakat yang luas atau yang dimaksud seluruh masyarakat. MK kemudian memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, artinya bukan dibatalkan langsung, tapi dikasih waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Kalau dalam 2 tahun nggak diperbaiki, otomatis batal. Ini menunjukkan kebijaksanaan MK yang nggak cuma berpikir secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia kita ini. Dan yang soalnya kalau langsung UU Cipta Kerja langsung dibatalkan, investasi dan proyek-proyek pembangunan bisa kacau. Dan kasus yang kedua adalah kasus UU ITE, kasus UU ITE, putusan nomor 85 per UU 20 tahun 2002. Kasus ini juga penting banget karena terutama buat kita yang aktif di media sosial, beberapa pasal di Undang-Undang ITE ini, khususnya pasal pencemaran nama baik, dianggap terlalu luas dan bisa disalahgunakan. MK memutuskan bahwa pasal-pasal kontroversial itu harus ditafsir secara ketat dan limitatif. Artinya nggak boleh digunakan secara sembarang untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat. Putusan ini sebenarnya melindungi hak kebebasan berekspresi kita.
terutama di ruang digital, MK menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah itu sah-sah saja, asalkan tidak melanggar norma kesopanan dan tidak mengandung unsur fitnah. Dan dampak sistematik dari putusan MK, kedua kasus ini menunjukkan bahwa putusan MK itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada efek domino yang luas. Pertama, terhadap proses legislasi, sekarang DPR dan pemerintah lebih hati-hati dalam membuat undang-undang. Harus ada naskah akademik yang lengkap, konstitusional publik yang memadai, dan prosedur yang transparan. Hukum masyarakat jadi lebih tahu tentang hak-hak konstitusionalnya dan bagaimana cara mempertahankannya. Nah, yang ketiga, terhadap penegakan hukum, aparat penegak hukum jadi lebih berhati-hati dalam menerapkan undang-undang, terutama yang sudah ditafsirkan oleh MK. Jadi, intinya adalah MK berhasil menciptakan keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan hak-hak warga negara ini, yang membuat sistem hukum kita lebih demokratis dan berkeadilan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum dan metode. Dari perspektif hukum, kewenangan MK berakar pada prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Untuk melaksanakan tugasnya, MK menggunakan berbagai metode interpretasi dan konstruksi hukum seperti interpretasi sistematis dan memandang MK sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan yang saling mengimbangi dan mengontrol kekuasaan. Interpretasi historis yaitu melihat latar belakang historis terbentuknya MK sebagai respon terhadap masa lalu yang otoriter agar kekuasaan tidak absolut. Interpretasi teologis yaitu memahami tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan melindungi rakyat, bukan sekedar menegakkan prosedur. Dan dalam praktiknya, MK juga melakukan konstruksi hukum. Misalnya konstruksi redaksional dengan memberikan tafsir baru pada norma-norma yang multi tafsir atau ambigu. Seperti dalam kasus UU ITE, konstruksi sistematis di mana MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membangun norma baru melalui putusan yang bersifat mengikat seperti kondisional dalam putusan UU Cipta Kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernyataan sikap. Berdasarkan uraian di atas, kami menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia. Secara konstitusional, MK adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas sah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Secara sistematik, MK merupakan pengimbangan kekuasaan yang mencegah terjadinya legislasi yang sewenang-wenangan. Secara metodologi, MK menjalankan perannya dengan pendekatan korektif sekaligus konstruktif. Kami menekankan bahwa setiap putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara, termasuk DPR dan Presiden. Tidak boleh ada sikap menolak atau mengabaikan putusan MK. Karena itu berarti
mengingkari prinsip negara hukum. Demikian dari saya. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa MK punya peran yang penting untuk memastikan kebijakan publik di Indonesia. Yang pertama itu tidak dibuat dengan semaunya sendiri. Yang kedua, dibentuk oleh proses yang sah dan melibatkan masyarakat. Yang ketiga itu serta tetap menghormati hak-hak setiap warga negara. Harapannya ke depan MK tetap independen dan terus menjalankan tugasnya dengan baik demi memperkuat demokrasi dan keadilan yang ada di hukum Indonesia. Terima kasih telah mendengar video ini atau menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan demi masa depan hukum Indonesia menjadi lebih baik.